Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, setelah saudara-saudari semua dilantik, tentunya kewenangan sudah melekat secara otomatis. Nah, kewenangan yang saya maksud itu karena sekarang kita masih berkenaan dengan tahapan kampanye, sehingga pengawas TPS berdasarkan lingkup wilayah pengawasannya di TPS tertentu juga akan membantu teman-teman pengawas desa dalam hal kampanye. Nah, jadi kampanye ini supaya teman-teman PTPS memiliki pengetahuan secara umum, kampanye ini tidak hanya kegiatan yang mengumpulkan orang, tapi membagikan stiker, membagikan brosur itu juga adalah bagian dari kampanye. Nah, ini yang akan teman-teman awasi di tempat teman-teman bertugas, di wilayah teman-teman bertugas, yakni wilayah TPS tertentu. Jangan sampai nanti ada terjadi money politik. Money politik itu contohnya ada orang yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan membagi-bagikan uang, sejumlah uang dengan mengajak orang lain untuk memilih pasangan calon tertentu. Nah, itu terpenuhi unsur pelanggarannya. Itu nanti salah satu contoh yang akan Bapak Ibu awasi. Kemudian mulai tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember itu sudah masuk masa tenang. Kalau di pemilu maupun pemilihan sebelumnya kita mengenal istilah minggu tenang. Nah, untuk tahapan pemilihan saat ini masa tenang karena hanya 3 hari, 6 sampai 8. Nah, apa yang kita awasi di antara tanggal 6 sampai 8? Jangan sampai masih ada alat peraga kampanye yang dipasang atau bahan kampanye. Nah, kalau alat peraga kampanye itu modelnya, bentuk itu besar-besar, baliho, spanduk, itu saja rumusnya. Kalau bahan kampanye kecil-kecil kayak saya, kecil aja deh, stiker, brosur, itu. Nah, tanggal 6 sampai 8 itu sudah harus bersih, tidak ada lagi. Supaya teman-teman tidak kaku, beda kalau stiker atau brosur ditempel depan rumah dengan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, apakah dia tempel di semua dinding itu tidak melanggar. 6 sampai 8 karena itu wilayah privat atau wilayah yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain, privat ya. Tapi kalau dia tempel di luar rumah menghadap jalan, nah itu sudah wilayah publik karena orang lihat. Nah, itu harus ditertibkan. Itu harus dihilangkan untuk tanggal 6 sampai 8. Jadi berbeda dengan tahapan sebelumnya atau pemilihan sebelumnya, ini pengawas TPS-nya yang paling lama dilantik ya. Durasinya lama sebelum ke voting day atau hari pemilihan. Kurang lebih 3 minggu mereka ini bekerja. Kurang lebih 3 minggu teman-teman bekerja. Karena apa? Karena ada hal-hal yang harus dicermati di tempat pemungutan suara wilayah pengawasan, Bapak Ibu semua. Contoh, tahu C6 ya? C6 itu undangan memilih yang diberikan kepada wajib pilih. Nah, itu kalau tidak habis diedarkan oleh KPPS, maka akan dikembalikan kepada PPS.
Nah, itu yang nanti teman-teman awasi, berapa jumlahnya yang dikembalikan ke TPS. Kemudian menyangkut wilayah yang saya sebutkan tadi itu, pastikan di TPS tempat Bapak Ibu mengawas ada orang-orang tua yang memang tidak memiliki kemampuan datang ke TPS. Jadi diidentifikasi memang, misalnya di desa Wanamukti ya, desa Wanamukti ada TPS 4. TPS 4 ada 2 orang tua yang tidak bisa datang ke TPS. Nah, itu diidentifikasi, kemudian disampaikan kepada TPS. Nah, makanya setelah Bapak Ibu dilantik harus mengetahui 7 profil KPPS yang akan dilantik. Harus mengetahui, jangan sampai yang paling parahnya itu terlibat dalam atau berafiliasi dengan pasangan calon tertentu atau partai politik. Misalnya terkonfirmasi sebelumnya menjadi saksi atau tidak ada laporan masyarakat.